Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, gerak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Hadir. Fajrul Rahmah Hadir. Fatimah Zura Hadir, Bu. Lulu Khairani Hadir, Bu. Mahfatul Ahyar Hadir. Mauzatun Ramazani Hadir. hadir semua? Hadir. Hadir semua? Hadir. Ada yang hadir. Abang Arina Sakit. Kita doakan yang sakit cepat Sembuh. yang sudah datang tambah Sehat. sehat kan? Nah, untuk hari ini materi kita adalah tentang iman kepada Malaikat. Nah, sebelum kita belajar ke materi kita, pernah nggak kalian tahu tentang dalam kehidupan kita tentang kita harus beriman kepada malaikat? Nah, gimananya? Saat kamu berada di mana? Gimana? Atau kamu pernah ke suatu swalayan? Pernah ke swalayan? Nah, swalayan apa? Swalayan jajan. Swalayan jajan ya? Nah, nampak kali ya orang jajan ya? Melakukan sesuatu. Nah, saat melakukan swalayan, kamu pernah nggak? Kamu terbayang kamu berada di suatu tempat, tapi kamu dipantau. Oh iya. Pernah nggak? Nah. Siapa yang memantau? Malaikat. CCTV kalau di swalayan. CCTV. Komputernya mana, Adi? Di swalayan. Siapa yang memantau? CCTV. Sekarang apa keterkaitan antara beriman kepada malaikat dengan CCTV tadi? Ayo, ada yang bisa jawab. Kira-kira apa hubungannya? Apa keterkaitan antara beriman kepada malaikat dengan CCTV tadi? Bu, sama-sama memantau. Sama-sama memantau. Yang lain? Nah, Seperti rakib dan aktif yang selalu mengawasi gerak-gerik kita. seperti rakib dan atik yang memantau gerak-gerik kita sebagai motivasi bagi kalian. Kita wajib beriman pada Malaikat. Kira-kira yang bisa menjadi kita tambah beriman kepada malaikat, kira apa? Ini adalah ketika malaikat mendoakan kita.
kita berdoa kepada Allah, ya kan? Kita berdoa kepada Allah. Malaikat mendoakan kita. Itu yang hebat dari manusia. Kita berdoa memohon kepada Allah. Pelajaran kita yang lalu tentang Asmaul Husna, kita memohon dengan Asmaul Husna. Tetapi ada malaikat. Tapi setiap langkah kita, berarti kita duduk di sini hari ini, kita juga telah didoakan oleh malaikat. Kalau nggak sampai nak kemari. Tapi ada kerja keras malaikat sehingga kita sampai kemari ya. Tempat yang terdapat CCTV, apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Ya, sekarang kita mau belajar kan? Apa tujuan pelajaran kita pada hari ini? Sikap pengetahuan. Ya, tujuan yang pertama adalah kalian harus nanti setelah kita belajar, ini kan kita belum belajar ya? Peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti. Coba kan? Namanya? Saya Azula. Apa sudah kamu dapat dari video tadi ya? Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari nur atau cahaya Yang dibilang terbuat diciptakan dari cahaya benar ya. Lalu ada perbedaan di antara malaikat dan manusia. ada perbedaan antara malaikat dan manusia. Salah satu perbedaannya adalah Jika Allah memberikan tugas pada malaikat, malaikat tidak pernah menentangnya ataupun melalaikan. Tetapi jika Allah memberikan tugas kepada manusia, pasti manusia ada yang menentang dan ada yang tidak. Seperti mengerjakan sholat lima waktu. Ada manusia yang tidak ingin sholat, sementara dia dipantau oleh malaikat. Nah, kasih aku semangatnya. Ayo semangat. Kalau semangat dulu angkat dulu tangannya ke atas. Buktinya masih semangat. Angkat ke atas. Ayo. Siap? Nah, sekarang kita ini dulu. Nama-nama malaikat dan tugasnya masih. Kita buat sebuah lagu. Pernah dengar kan? Waktu TK kan ada kan? Mari mengenal 10 malaikat yang Allah pada cahaya. Dia dan juga rukun iman kedua. Mari mengenal kita hafal namanya. Jibril, Israil, Mungkar, Nankir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, tapi kok marahnya? Dan yang lain tugasnya, sini dulu tugasnya. Untuk pertanyaan silakan ditanyakan kembali. Ada nak? Nah, coba di kelompok apa? Dari kelompok Mikail ya. Menanyakan kenapa jin ada yang taat dan tidak ada yang taat. Jin ada yang taat dan tidak ada yang taat. Ya. Kenapa jin ada yang taat? Ada yang tidak taat. Perbedaannya tadi malaikat adalah makhluk yang taat. Manusia
Makhluk Ada yang taat, ada yang tidak taat. Jin ada yang taat, ada yang tidak taat. Tapi jin dengan manusia sama. Ya, awal mulanya memang pada saat diciptakan Adam. Jin awal diciptakan adalah malaikat. Makhluk yang pertama diciptakan adalah malaikat dan jin. Seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu semuanya taat. Saat diciptakan Adam, Allah menyuruh seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam. Malaikat karena dia makhluk yang taat, dia sujud. Tapi jin tidak protes, merasa dia lebih baik, lebih tinggi derajatnya dibandingkan daripada Nabi Adam. Makanya dia ingkar, akhirnya diusir dari surga. Nah, jadi timbullah jin ada yang taat, Ada yang tidak ada taat. yang tidak taat. Kesimpulan dari materi kita beriman kepada malaikat Allah adalah kesimpulannya, dimanapun kita berada, walaupun tidak ada CCTV, kita harus ingat bahwa ada malaikat di sekitar yang akan mencatat amal baik kita dan amal buruk kita. Sekian. Di kelompok Ridwan, silakan kelompok Ridwan. Berdiri sana ada di sana. Lihat di belakang. Kemana, Bu? Nah, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ridwan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Iman kepada Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zura, teman saya Ibu Khairani, Rizka. Ayat. Satu, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Malaikat gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah SWT, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia nyata memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang takar. Berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jin gaib memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril, Quran surat Al-Baqarah, tugasnya menyampaikan wahyu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Mikail, Quran surat Al-Baqarah, tugasnya mengatur rezeki untuk manusia, menurunkan hujan. Malaikat Israel, Quran surat As-Sajdah, tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk. Malaikat Israel, Quran surat Al-Zumar, tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Munkar, surat Ibrahim, tugasnya menanyakan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Malaikat Nakir, Quran surat Ibrahim, tugasnya menanyakan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Malaikat Rakib, surat Kaf, tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Atid, Quran surat Kaf, mencatat amal buruk. Malaikat Malik, Quran surat Zukhruf, dan tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan, Quran surat Zukhruf, tugasnya menjaga pintu neraka. Menjaga pintu surga. Keterkaitan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita baik atau buruk, maka terciptalah kesadaran untuk lebih berhati-hati, teliti, disiplin, dan waspada dimanapun kita berada, walaupun tidak terpantau oleh CCTV.
Kesimpulannya, dimanapun kita berada, walaupun tidak ada CCTV, kita harus ingat bahwa ada malaikat di sekitar kita. Ada yang menanggapi? Saya dari kelompok Mungkar ingin bertanya. Malaikat Jibril disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Tugasnya tadi bisa disebutkan kembali? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Menyampaikannya kepada siapa? Kepada Nabi, supaya diangkat menjadi rasul. Terima kasih. Saya kelompok Mikael ingin menanyakan, kenapa malaikat taat sedangkan manusia tidak taat? Malaikat makhluk Allah yang paling taat karena dia tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang tidak taat karena dia memiliki nafsu. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti kesimpulannya, dimanapun kita berada, kita harus tetap waspada. Harus waspada, harus teliti, karena bukan hanya CCTV yang memantau kita, tapi malaikat juga memantau kita. Udah, dari kelompok Rakib. Kesimpulannya adalah malaikat bersifat abstrak dan imaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Nah, kira-kira pemeliharaan hari ini, apa yang sudah kamu dapatkan dari pemeliharaan hari ini? Apa sudah kamu dapatkan? Apa? Kira-kira yang gambar yang mana? Gambar yang pertama atau gambar yang pertama? Nih, senang nggak? Senang. Sekarang Ibu ingin juga tanya, setelah belajar dari iman kepada malaikat sampai kepada dalil sampai kepada keterkaitannya, apa yang telah ada di pikiran Anda sekarang? Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Setiap kita membuat sesuatu, kita tidak lupa bahwa ada malaikat di samping kita. Nah, setiap kita mengerjakan sesuatu, tadi ada perilaku, ada gambar tadi kan? Ada gambar menyuap, ada gambar melanggar lalu lintas, saat nyontek. Nah, apalagi saat nyontek ya, mau nyontek, ingat malaikat hadir di samping kita ya. Setelah kita belajar, sekarang ada evaluasi, ada soal. Bisa lihat ya? Ada 5 soal, segera dikerjakan. Nah, kemudian dikumpulkan. Ini soalnya mandiri. Ingat, tadi kita sudah belajar tentang malaikat tidak boleh nyontek. Silakan. Oke, Bu. Sudah selesai? Sudah, mari dikumpulkan. Gambarnya benar semua ya? Ya, Bu. Kalau kita sudah selesai, nanti kita periksa. Kemudian Ibu mau jelaskan sedikit. Hari ini judul kita adalah iman kepada malaikat tentang pengertiannya. Kemudian pada minggu depan, insya Allah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita berlanjut kepada belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat. Saya dan di rumah buku dibuka lagi supaya bisa paham apa
Sama-sama kita berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi